Tolonglah kiranya, Tuhan. Menarik ya. Sebuah seruan. Sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Bukankah kita baru saja membicarakan mengenai kuasa tanduk kecil? Ya. Bukankah dia bercakap besar? Ya, dan yang menghujat. Tentu saja menghujat. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Kamilah yang memutuskan jalan keselamatan. Bukan engkau. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Nah, kaum miskin dan yang dahaga di sini adalah orang-orang yang kelaparan akan firman kebenaran. Nah, dua ayat yang sangat penting. Ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 8. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ini versi King James. Jadi dalam Alkitab King James, dikatakan, firman Tuhan itu murni. Dimurnikan 7 kali, dan bahwa Tuhan yang akan memeliharakan firman-Nya. Dan yang akan menjagainya terhadap angkatan ini untuk selamanya. Jadi Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Dalam terjemahan lainnya, penjagaan adalah kepada umat manusia, dan bukan kepada firman. Jadi ini sangat penting. Dapatkah Allah mengharap saya menuruti firman-Nya, jika Tuhan sendiri tidak pernah memelihara firman-Nya? Tidak bisa, karena kita tidak tahu mesti melakukan apa. Benar, itulah sebabnya saya selalu berkata, pengilhaman tanpa pemeliharaan adalah sia-sia. Jadi Tuhan, Engkau kita tidak bisa mengharapkan saya menuruti firman-Mu, jika Engkau tidak memberi kita firman-Mu. Dan karena itu, ketika firman-Mu itu murni, dan yang telah dimurnikan dalam api 7 kali. Dan Engkau berjanji untuk menjagainya, maka aku masih mampu menemukannya. Tentu saja, ini sebuah janji. Mazmur 12 ayat 9, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ini seperti membaca berita hari-hari ini. Benar. Kurang lebih. Jadi di dunia ini, orang-orang paling jahat ditinggikan. Dan firman Tuhan disepelekan. Dan kejahatan merajalela. Martin, dari manakah kita mendapatkan Alkitab kita? Dan apa yang kita lakukan kepadanya? Nah, pada dasarnya adanya 2 aliran, sumber. Dalam diagram ini, dibagi menjadi 3 bagian, tetapi 2 diantaranya sama, jadi hanya ada 2 aliran. Jika berbicara mengenai perjanjian baru, sesungguhnya adanya manuskrip yang sudah tidak ada lagi. Jadi, manuskrip ini ditulis oleh para penulis Alkitab itu sendiri. Mereka adalah para rasul-rasul, dan Paulus. Mereka menulis kitab suci, dan Markus yang berperanan juga. Nah, dokumen-dokumen asli itu yang ditulis tangan, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang jelas, dokumen-dokumen itu disalin berkali-kali, dan dengan hati-hati disimpan di suatu tempat. Dan yang senantiasa disalin berulang-ulang. Jadi kita memiliki salinan dari salinan sebelumnya, tetapi kita tidak memiliki yang aslinya. Itu sama seperti Anda men-scan yang aslinya ke dalam komputer Anda, dan mencetak salinannya. Benar, jadi katakan saja, manuskripnya yang asli hilang, tetapi kita memiliki ribuan salinannya. Nah, adanya 2 aliran. Yang satu dari keluarga Alexandria. Dan manuskripnya aslinya juga hilang. Lalu adanya nenek moyang keluarga barat, tetapi manuskripnya yang aslinya juga hilang. Baiklah. Nah, keluarga barat, maksudnya ialah manuskrip-manuskrip yang disimpan di Eropa Barat. Dan manuskrip-manuskrip itu, bersama-sama dengan manuskrip Alexandria, pada dasarnya menjadi bagian dari satu keluarga.
Baiklah. Jadi, mari kita menelitinya. Nah, garis nenek moyang dari keluarga Alexandria. Adanya beberapa manuskrip yang ada, yakni Papirus 75, di tahun sekitar 200 sesudah Masehi. Lalu adanya papirus lain, yang berasal dari periode masa itu, lalu adanya Kodeks B, dan juga Kodeks Aleph. Nah, Kodeks B dan Kodeks Aleph ini sangat penting di dunia sekarang ini. Mereka berasal dari abad keempat. Dan kata mereka, ini adalah dokumen yang masih ada yang tertua dari Perjanjian Baru. Dan yang juga memuat Perjanjian Lama. Manuskrip Aleph ditemukan di Sinai. Jadi ini merupakan manuskrip Sinaiticus, dan yang Kodeks B disebut Vaticanus, karena ditemukan di perpustakaan Vatikan. Dan dari kedua dokumen tersebut, kebanyakannya kita mendapatkan semua Alkitab versi modern. Seperti Revised Version, American Standard Version, Revised Standard Version dan The New English Bible. Dan versi-versi lainnya, termasuk NIV. Semuanya berasal dari aliran ini. Yang lebih awal dari itu. Aliran barat ini, Vulgate Latin kuno. Adanya versi kuno Latin, dan adanya Vulgate Latin. Kemudian adanya Kodeks D, Kodeks D2, Kodeks E, dan dari sini adanya versi Douai Version tahun 1582, yang merupakan Alkitab versi Jesuit. Dan manuskrip yang masuk ke dalam keluarga yang sama, memiliki teks yang sama, dan mereka tepat sama dalam kata-katanya. Dua aliran ini, Alexandria dan Barat, sesungguhnya membentuk kitab suci, yang dipelihara oleh paham Katolik. Alkitab Vulgate Latin, merupakan Alkitab yang dinyatakan sempurna oleh Kepausan. Baiklah. Nah, hal yang menarik dalam versi Douai. Bukanlah Mesias yang meremukkan kepala ular, melainkan Maria yang melakukannya. Hal yang sama juga ditemukan dalam Alkitab Vulgate. Jadi, adanya hal yang sangat janggal sejak permulaannya. Lalu adanya aliran yang memimpin kepada Alkitab versi King James. Di mana terdapat versi Gothic dan Syriac, yakni Pesita. Lalu adanya Kodeks W, yakni Kitab Matius, dan Kodeks A. Dan adanya mayoritas sangat luas dari kitab suci Perjanjian Baru yang diperluas. Dan adanya ribuan manuskrip. Sekurang-kurangnya ada 5.000 manuskrip. Bisa lebih. Lebih dari cukup saksinya. Dan semuanya selaras. Nah, aliran ini disebut aliran timur. Yang di tengah. Dan merupakan daerah Antiokhia yaitu di Syria, ketika orang-orang percaya pertama kali disebut orang-orang Kristen. Dan manuskripnya disimpan di Antiokhia. Jadi para murid-murid, dan Paulus, dan manuskripnya disimpan di Antiokhia. Jadi aliran yang lainnya, yang dinyatakan sebagai milik Vatikan. Dan dari situ, muncullah Alkitab versi King James. Nah, semua manuskrip yang asli hilang. Jadi, beberapa dari manuskrip ini terbit di abad ke-5. Salinan dari salinan, dari salinan. Makanya terlihat sama. Tapi semua itu membentuk manuskrip yang saling selaras. Jadi kata mereka, manuskrip yang terbit di abad keempat ini. Seperti Sinaiticus dan Vaticanus, mereka lebih tua. Lalu kata mereka, lebih kuno, lebih baik. Tetapi tidak dijamin, karena manuskrip ini muncul di lingkungan yang menimbulkan pertanyaan. Di tempat keranjang sampah kertas-kertas yang tersembunyi di perpustakaan, sehingga tidak ada orang yang bisa membacanya. Sedangkan aliran ini bisa diakses oleh semua orang, karena adanya ribuan salinan. Tepat sekali, dan yang lebih tersebar luas di bumi. Baiklah, mari kita meneliti topik ini.